Saya di sini Anugrah Jidon dari kelas 5D Studi Balok dan Berketon akan menjelaskan tentang kuis STBB. Yang pertama, jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap gaya luar kombinasi beban luar dan gaya dalam reduksi kekuatan. Penjelasan tentang SNI balapan gaya luar yaitu provisi keamanan berbeda dengan gaya luar kerja pada struktur disebut pakai beban. Gaya luar memang gaya bisa dari luar. Luar itu dari beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa. Gaya dalam yang merupakan reaksi dari gaya luar terdiri dari gaya lintang atau geser, gaya aksial, gaya momen, tegangan, regangan. Perencanaan beban yang baik mempertimbangkan faktor aman diantaranya beban luar atau faktor beban yang cara mempertimbangkan faktor beban. Pertama, memperbesar beban luar sesuai dengan SNI. Pada setiap beban ada skala tertentu yang digunakan untuk memperbesar beban, seperti beban mati 1,4 dan beban hidup 1,6. Beban dalam atau faktor dari faktor reduksi kekuatan, cara mempertimbangkannya dengan memperkecil beban dalam. Sesuai dengan SNI, setiap struktur ada skala tertentu. Ya, jika kekuatan lebih besar dari beban luar, berarti sudah aman. Faktor beban yaitu bergantung pada jenis gaya luar yang bekerja pada struktur. Yang kedua, beban mati lebih mudah ditentukan daripada beban hidup. Gaya luar yang bekerja pada struktur disebut kuat. Itu perhitungannya bisa banyak. Perhitungannya sesuai dengan pada pasal 9.2.1 SNI 28/2013 di sini. Beban D untuk U 1,4 D, menahan D dan M, U 1,2 D plus 1,6 L plus 0,5 LR atau R, menahan D, L, dan E U-nya di sini, dan menahan beban D, LW U-nya. Faktor reduksi kekuatan berdasarkan pasal 9.3 SNI 2847/2013 ditentukan sebagai berikut. Penampang terkendali tari jika gamma S sigma omik, dan ini sesuai dengan 0,5 pada saat aksen 0,3 balok, maka faktor reduksinya 0,9 sesuai dengan pasal 9.3.1. Penambang terkendali tekan jika lebih besar dari 0,2 pada saat aksen kolom, maka faktor reduksinya 0,75 tulangan spiral dan 0,5 pada tulangan lainnya. Yang ketiga, geser atau torsi 0,75
Yang keempat, umpan pada beton 0,65. Yang kedua, jelaskan konsep tentang perancangan. Kesimpulan dari salah satu, nilai faktor reduksi selalu lebih kecil dari satu sehingga mendapatkan kuat desain lebih kecil dari kuat nominal atau kuat sesungguhnya. Yang kedua, jelaskan konsep perancangan lentur, balok, dan hubungannya dengan grafik, pengujian tekan beton, dan tarik baja. Fungsi utama dari beton yaitu menahan beban tekan, menutup baja tulangan, menutup baja tulangan tidak berkarat, kuat tariknya hanya 10% dari kuat tekan sehingga dengar tidak mempunyai kuat tarik. Baja tulangan yaitu menahan beban tarik, mencegah retak beton agar tidak melebar. Nilai EC atau modul isolasi beton yaitu 470 SGRT dengan satuan MPa. Modul elastisitas adalah kuat tekan beton yang diisyaratkan pada umur beton 20 hari. Kuat tekan maksimum terjadi pada regangan 0,02. Modulus elastisitas pada saat beton retak ketika sudah sampai ketika sudah sampai akan turun dan retak terjadi pergangan 0,03 di mana kekuatannya tinggal 0,85 sesuai dengan kekuatan tekan. Jika modulus elastisitas lebih kecil dari 10 MPa maka tidak akan dapat digunakan sebagai struktur hanya untuk kolom praktis dan balok praktis. Jika modulus elastisitasnya lebih besar dari 10 MPa terlebih kecil dari 20 MPa dapat digunakan untuk struktur kolom, balok, dan plat. Jika modulus elastisitas lebih besar dari 20 MPa digunakan untuk struktur tahan gempa. Lalu uji kuat tarik baja tulangan. Grafik berupa linear kemudian mengalami pelelehan sehingga mengalami pelelehan masih bisa naik sampai puncak. Pada saat baja mengalami lelah dan pada titik FY. FY menggunakan kuat leleh dan S merupakan pergangan ketika leleh. Misalnya S sama dengan tan A sama dengan FY per EY. Biasanya modulus elastisitas baja tulangan itu terkontrol pada 200.000 MPa. Pada saat puncak dia akan patah. Besarnya FKP adalah overstrength factor dikalikan kuat leleh. Overstrength factor baja itu beda-beda tergantung struktur yang akan direncanakan. Yang ketiga, koefisien yang digunakan dalam merubah diagram tekan semula polinomial menjadi blok persegi. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Ketika balok diberi beban, maka akan mengalami
tekan dan tarik, di mana semakin menjauhi garis netral. Ketika beton mengalami retak, maka harapannya baja juga akan mengalami leleh, sehingga mendapatkan kondisi balance. Ini pada saat beton mengalami retak, maka kekuatannya tinggal 0,05 modulus elastisitasnya. Jika digambarkan dalam bentuk polinomial. Karena polinomial susah untuk dihitung, maka diubah ke bentuk balok persegi di sini. Di mana yang semula C berubah menjadi A, B, dan ini. Untuk beta, modulus elastisitas lebih kurang dari 25 MPa, maka betanya 0,85. Jika modulus elastisitas lebih besar dari 20, maka betanya 0,85 min 0,05 dalam kurung FC min 28 dibagi 7. Syaratnya BI lebih besar dari 0,65. Untuk perhitungan tulangan baloknya bisa dilihat di sini. Lalu dalam perencanaan nomor 4 yang terakhir, dalam perencanaan harus memastikan kelelehan tulangan tekan dan tarik. Dalam perencanaan beton bertulang, baja bertulang, tarik, dimanfaatkan kekuatannya sampai batas leleh atau tegangan tarik. Dapat dilihat dalam grafik tersebut. Ini batas kekuatan beton lalu mengalami keelastisitasan. Di sini jika C sama dengan EY, maka tulangan tekan tarik belum leleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya ada kekurangan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.